Halo sahabat Aku Ngoye, selamat berjumpa kembali dengan channel Aku Ngoye. Di kali ini ada yang istimewa, yaitu kita mau pergantian tahun. Kita udah di ujung 2023 menuju ke 2024. Jadi kalau dilihat dari perjalanan Aku Ngoye, jadi hampir mulai mendekati ke angka ketiga tahun. Jadi banyak pengalaman, ya, banyak suka duka, tapi banyak sukanya. Ya. Jadi dalam perjalanan kemarin kita meliput teman-teman ke event. Hari ini kita mau menyimpulkan, ya. Jadi kalau saya bilang dalam dunia bonsai itu ada banyak pengalamannya. Jadi di sana saya bertemu banyak profesi, ya. Jadi ada penghobi, ya, ada kolektor, ada juri, ada trainer, ada petani, ya, ada reseller, ya, dan masih banyak profesi-profesi yang lahir dari hobi yang namanya bonsai. Dan untuk kali ini saya mencoba menyimpulkan, ya, sebetulnya jadi petani bonsai itu gampang atau susah. Nah, itu nanti kita coba sama-sama nanti kita bahas, ya. Nanti kalau ada yang mau nambahin atau mau komen silakan. Jadi stay tune di Aku Ngoye. Thank you. Oke, sahabat Aku Ngoye, kita lanjutin ya. Kalau kita lihat sejarahnya dari perjalanan petani bonsai, ya. Kalau yang saya pahami itu petani bonsai ataupun budidaya bonsai itu lahir dari demand, ya, permintaan, ya. Jadi itu satu, karena permintaan bonsai itu pada bahan-bahan bonsai itu sangat tinggi dengan kualitas spek tertentu, ya. Terus di sisi lain keterbatasan bonsai yang ada di alam, ya, yang dengan kalau di alam rata-rata kan tua, ya, dia itu udah habis, ya. Dan juga demi kelestarian lingkungan, ya, jadi itu butuh keseimbangan. Jadi makanya teman-teman itu beralih yang tadinya dia dongkel, ya, diambil bedogol. Dan kalau seperti yang kita lihat sekarang, dongkelan atau bedogol yang ada di alam itu memang karakternya udah nggak istimewa, ya, nggak kayak dulu 10 atau mungkin ya 10 tahunan yang lalu lah, 5 sampai 10 tahun yang lalu itu bagus-bagus. Jadi seiring perjalanan waktu petani itu lahir, ya, untuk memenuhi permintaan demand itu, ya. Jadi memang banyak petani itu membudidayakan, ya, bahan-bahan bonsai, dia ditrain, ya. Dan alhamdulillah kalau saya lihat, ya, petani pembudidaya bonsai itu ilmunya udah cakep, ilmu petani ini bagus, ya, progresnya bagus, ya. Jadi rata-rata dengan jangka waktu yang pendek, ya, tapi bisa menghasilkan bahan bonsai yang sangat istimewa. Jadi saya salut perjuangan para petani, semoga lelah menjadi berkah. Keren. Jadi kita lanjutin, petani bonsai, pembudidaya bonsai. Jadi petani dan pembudidaya itu satu hal yang saling melekat, ya, sebagai satu profesi dalam dunia bonsai. Karena yang dibutuhkan, ya, jadi bonsai adalah proses memotong waktu. Jadi ada beberapa kolektor atau penghobi bonsai kepengen dia punya bonsai yang dia potong waktunya sehingga dia beli bahan setengah jadi. Itulah prospek dari para petani bonsai menyediakan wilayah itu, ya. Jadi petani itu memang sangat dibutuhkan, ya. Makanya nanti petani itu macam-macam, ya. Dia ada yang petani yang memiliki karakter fighter, tapi ada petani yang musiman, ya. Jadi petani itu memang lahir dan dia bisa survive atau bertahan itu tergantung, ya, dari mana dia mindsetnya. Jadi petani bonsai itu
intinya adalah kita membangun mindset atau pola pikir dulu ya. Ada banyak teman-teman yang ketika dia memutuskan untuk menjadi petani bonsai, jadi dengan perjalanan dia itu menyerah ya. Jadi saya pikir wajar, karena tadi kalau kita bermain bonsai adalah bermain waktu, dan jadi petani bonsai itu adalah proses yang tidak sebentar, dia panjang ya. Itu satu. Yang kedua, kita berhadapan dengan masalah finansial ya. Jadi enggak, namanya jadi petani bonsai itu modalnya nggak sedikit ya. Entah itu skala kecil, entah itu skala besar ya, bonsai pasti butuh permodalan ya, dari bibitnya, dari mulai pupuk, dari segala macamnya ya, belum di luar itu ya. Jadi ibarat satu investasi. Nah kadang di titik tertentu ketika orientasi ini hanya bisnis, bukan karena penghobi bonsai, itu petani itu akan menyerah ketika atau ya dagangannya nggak laku ya. Jadi dia akan memprogram, dia sudah berusaha untuk masuk ke marketplace atau pemasaran, nggak laku-laku. Sekali laku harganya nggak masuk ya. Nah di titik ini ibarat orang yang berinvestasi ya, seiring perjalanan waktu dia mulai frustasi dan pasti akan down, dan dia akan tidak melanjutkan profesinya menjadi petani bonsai. Nah untuk mengatasinya bagaimana, kita ya next video. Teman-teman, sebetulnya apa kunci ya dari ketika kita memutuskan menjadi seorang petani sehingga kita dikatakan menjadi petani sukses? Yang pertama, kita itu harus senang dulu, atau kita hobi bonsai dulu, atau kita harus sejiwa dengan tanaman ya, satu hati dengan tanaman gitu. Jadi ini beberapa kali saya memahami, mendapatkan pelajaran penting dari semua ya pesan-pesan yang pernah saya dapat ketika saya meliput teman-teman petani, entah itu saya berhadapan dengan trainer ya, karena petani dengan trainer itu harus ya saling bersinergi gitu. Jadi pesan mereka nomor satu itu, jadi senang dulu ya. Karena apa? Kita berhadapan dengan makhluk hidup yang namanya tanaman ya, itulah bahan bonsai. Nah bahan bonsai itu punya nyawa ya, disitulah jadi harmonisasi hati dengan tanaman itu harus terbentuk dulu ya. Laku tidak laku ya, pokok pertama yang harus ada di dalam hati kita ketika memutuskan menjadi seorang petani adalah cinta dulu terhadap bahan bonsai itu. Jadi ibarat kita itu punya anak yang kita akan rawat, kita besarkan. Nah, tanpa itu, tanpa memiliki jiwa seni ya, atau seneng terhadap bonsai, mending jangan jadi petani bonsai, karena ini kelak menjadi satu hambatan ya. Di titik tertentu ketika kita berhadapan ya, contoh ya, ada kalanya kita bosan, jenuh, atau kita frustasi karena bahan bonsai kita nggak laku-laku. Jadi mau bosan, mau jenuh, mau apa, itu harus kita lawan sebagai seorang petani ya. Karena tadi bonsai bermain dengan waktu. Mungkin bulan ini, bulan besok ya, atau tahun ke depan belum laku, tapi seiring perjalanan waktu, ketika kita bisa menghasilkan bahan bonsai yang punya karakter yang disukai oleh kolektor, pasti ya harga akan mengikuti hasil jerih payah seorang petani. Keren. Setelah pertama tadi ya, jadi seorang petani bonsai harus punya hobi dulu, senang dulu terhadap tanduran. Nah berikutnya, syarat kunci sukses seorang petani itu harus punya bahan bonsai ya. Jadi kalau mau jadi petani nggak punya bahan bonsai, mustahil ya, karena kita berhadapan dengan prospek ke depan ya. Jadi bahan bonsai ini sangat mempengaruhi seorang petani ya. Saya banyak sekali
dalam perjalanan seseorang menjadi petani bonsai itu akan terseleksi ya teman-teman. Artinya terseleksi begini, dia suatu saat akan punya faknya masing-masing ya. Jarang sekali saya menemui petani yang dia itu bahan bonsainya itu heterogen. Kalaupun ada, luar biasa ya. Dia memiliki satu semangat yang luar biasa, fokus bukan pada satu bahan bonsai. Tapi ada beberapa teman yang memang dia berhasil ya membudidayakan bonsai dengan satu bahan bonsai yang menjadi faknya atau menjadi keahliannya. Contoh ya, petani limau, petani bahan bonsai seng simbur, petani bahan bonsai santigi ya, petani bahan bonsai anting putri. Nah, artinya apa? Mereka fokus pada satu bahan bonsai sehingga dia menguasai tekniknya ya, baik itu nanti botaninya pada perakarannya ya, pembentukan batang, cabang, ranting ya, dari sebuah bahan ya. Tapi harus punya bahan dulu ya. Nah, bahan ini sebenarnya kalau sekarang saya pikir ketika teman-teman pemula ya, sekali lagi pemula, sekarang nggak kesulitan karena banyak dijual online atau hampir banyak teman-teman itu menyediakan bahan bonsai ya dengan berbagai macam harga sesuai dengan ukuran masing-masing. Jadi kalau teman-teman mau menjadi petani yang benar-benar dari nol, bahan bonsai yang memang dari nol banyak, atau setengah jadi juga banyak ya. Jadi nanti pastikan dulu bahwa kita itu punya bahan bonsai yang akan kita jadikan bahan untuk kita budidayakan. Jadi tanpa bahan bonsai saya pikir kita nggak akan pernah jadi petani bonsai. Jadi kalaupun petani bonsai itu memiliki beberapa bahan bonsai, pasti ya seorang petani yang sukses itu akan punya feel atau punya rasa, punya prospek satu pohon yang dia kuasai dan dia kembangkan. Sisanya ada pelengkap aja. Tapi dia lebih serius ke satu pohon bahan bonsai yang benar-benar dia menguasai, dan pangsa pasarnya menurut dia itu memang sangat menjanjikan jika siklus itu terus berputar ya. Jadi carilah bahan bonsai yang bagus, bentuk menjadi bahan bonsai yang bagus ya, sehingga memiliki satu kualitas bagus sesuai permintaan pangsa pasar. Itu syarat jadi petani sukses. Terus yang ketiga ya, untuk menjadi petani yang sukses itu harus punya lahan dulu, media tanam dan peralatan bonsai. Jadi saya pikir lahan itu kalau sekarang nggak jadi masalah ya. Jadi lahan sempit pun bisa kita create ya, bisa kita rekayasa sehingga menjadi kebutuhan bahan bonsai yang kelasnya mungkin mami, kecil-kecilan gitu ya, kalau kita terbatas. Tapi kalau kita kepengen ekspansi, banyak teman saya yang pertama di tahun pertama kedua itu bisa join atau nyewa. Alternatif ini yang sering saya jumpai teman-temannya, dia bisa join dengan orang lain ya, MOU ya, ketika nanti bahan bonsainya laku nanti bisa 50-50, 40-60 atau itu sesuai dengan kebutuhan di lapangan ya, sesamanya, atau nyewa. Nah, di tahun kedua, tahun ketiga ketika sudah menghasilkan profit itu tidak jarang teman-teman saya itu bisa beli tanah sendiri ya untuk budidaya. Ini yang paling saya kagumi ya dari teman cerita. Jadi kalau dibilang from zero ya, sehingga menjadi from nothing jadi something ya. Jadi penting banget lahan. Terus media tanam. Nah, di media tanam ini kalau menurut saya nyawa ya. Beberapa petani itu memiliki metode cara menanam masing-masing ya. Jadi media tanam itu penting. Itulah kadang ada yang pakai teknik ngeground, ada yang pakai teknik pakai popor, atau pakai teknik pakai apapun ya, bisa pakai terpal ya. Itu hanya media tanam saja. Nanti di dalamnya itu ada proses bagaimana inti dari botani ketika kita menjadi petani bahan bonsai
lahan yang subur, itu bisa kita rekayasa ya, kita bisa kreat ya. Jadi kalau dikatakan banyak teman-teman yang mengalami kesulitan modal untuk di media tanam, dia bisa mencoba sendiri ya bahan media tanam supaya perakaran itu bisa disuplai dengan tanah yang subur, ya nanti pertumbuhannya maksimal, karena semakin cepat pertumbuhannya semakin maksimal, itu sangat menopang pertumbuhan bahan bonsai ini menjadi diameter yang kita inginkan ya, dengan ketinggian yang kita inginkan. Kita mau S, small, medium, large, extra large, itu pertumbuhan di nyawanya. Jadi media tanam penting, dan peralatan bonsai saya pikir juga lebih penting ya. Jadi gunting ya, gaji dan segala macam itu peralatannya tidak bisa disepelekan. Itu harus, kalau jadi petani sukses itu peralatan-peralatan itu harus dimiliki. Karena apa? Saya sangat menarik ya, beberapa kali bertemu dengan teman-teman, sebetulnya bonsai, bahan bonsai dan seni bonsai adalah seni rekayasa. Jadi kita punya imajinasi dengan bahan bonsai, jadi bahan bonsai yang sama itu pertumbuhannya akan beda-beda, itu butuh peralatan yang beda-beda, teknik yang berbeda, tapi endingnya adalah apapun bonsai yang sedang kita bentuk, peralatan itu harus mumpuni dulu ya, entah itu tak mengarahkan dengan kawat ya, membentuk belimbing dengan apa namanya ya, semacam pahat ya, pahat V, pahat U, pahat lurus, itu penting. Gaji juga penting ya. Terus nanti untuk luka namanya salep kambium, itu hal-hal kayak gitu penting supaya nanti sebetulnya hasil rekayasa itu menghasilkan kita bahan bonsai ketika nanti jadi prospek sudah mendekati pohon miniatur yang ada di alam. Keren. Terus yang keempat sekarang, untuk menjadi petani bonsai yang sukses itu harus punya ilmu. Ini penting banget, bukan hanya mindset ya, bukan hanya tekad ya, bukan hanya kemauan yang keras, bukan hanya itu aja teman-teman, tapi harus punya ilmu. Jadi intinya kita membuat bonsai itu harus ada ilmu botanikalnya, terus ada ilmu cara membentuk bonsai itu sendiri. Jadi botanikal itu adalah, jadi intinya gini, ketika kita menjadi petani bonsai, kita berhadapan dengan bahan bonsai yang mau kita bikin jadi bonsai itu sendiri ya. Kita sama dengan menduplikasi kondisi bonsai di alam, kita pindahkan dengan media terbatas ya, entah itu pokor ya, entah itu nanti dengan apa namanya talang ya, ground dan segala macam. Intinya botani itu sangat dibutuhkan ilmunya oleh seorang petani, karena karakter pohon itu masing-masing. Ada karakter pohon yang dia itu sangat butuh air, sangat menghindari air ya, kapan apa pupuk yang dibutuhkan ketika dalam proses pertama kali menanam, nge-ground, sampai apa yang dibutuhkan ketika dia baru pruning, apa itu teori pruning ya. Jadi botanikal itu hal ihwal yang dibutuhkan oleh sebuah tanaman ya, dengan karakternya masing-masing, dengan perlakuan manusia ya, seorang petani, sehingga dia tumbuh seperti layaknya pohon di alam. Apa yang dibutuhkan ya, dari apa namanya ya, siklus dia memasak ya, jadi dia butuh matahari full atau tidak matahari full, kapan harus dibutuhkan matahari full, kapan dia nggak butuh matahari full ya, kenapa media itu harus poros ya, komposisinya dan segala macam, itu botanical ya, sehingga nanti pohon ini tidak busuk akar, tidak stres ya, tidak ngedrop. Itu ilmu botanikal yang luar biasa. Terus ilmu membentuk bonsai, nah ini penting. Jadi bonsai itu kan punya style masing-masing. Dari style masing-masing inilah yang akan kita create ya, kita lakukan ya, intervensi, kita melakukan rekayasa dari sebuah bahan. Nah endingnya adalah apapun yang seorang petani lakukan dengan ilmunya membentuk bahan bonsai, sehingga nanti ada akar muter, batang belimbing, ya, ngepen dan segala macam,
itu dalam rangka memenuhi pangsa pasar. Artinya apa? Ilmu ini penting ya. Jangan sampai Anda membuat petani ini ya, maaf, membuat satu bahan bonsai yang kita nggak ngerti ilmunya sehingga nggak laku di pasaran. Ini fatal ya, ini fatal. Jadi pinter-pinterlah Anda sebagai seorang petani memiliki ilmu ini supaya nanti apa, bahan yang sedang kita program ini yang minimal bisa 1-2 tahun ini kelak memiliki investasi, artinya bisa kita jual. Jadi ilmu ini penting. Inilah ibaratnya seorang petani seharusnya dia seorang bisa memiliki jiwa trainer pelakunya ya. Train itu kan mentrain ya, jadi membentuk bagaimana akar, membentuk bagaimana batang, bagaimana mengarahkan batang, cabang, ranting, cucu ranting dan seterusnya ya, sehingga membentuk sebuah struktur bahan bonsai yang harmonis ya. Jadi ilmu ini penting banget. Tanpa itu Anda akan gagal menjadi seorang petani bonsai. Oke teman-teman, untuk menjadi petani yang sukses ya, berikutnya adalah butuh relasi. Ini penting banget, relasi. Jadi seorang petani yang smart ya, yang pinter ya, bisa membaca situasi itu adalah petani yang memiliki jiwa entrepreneur, sehingga dia punya relasi yang luas ya. Relasi ini penting kenapa? Dia itu butuh bahan bonsai, dia butuh pupuk ya, dia butuh peralatan, dia butuh relasi untuk menjembatani dia dengan kolektor ya kan. Jadi relasi ini penting ya. Relasi ini harus dibangun supaya apa? Kita bukan hanya fokus pada bagaimana caranya menanam bahan bonsai, memprogramnya, nggak sampai situ. Kita butuh, ini harus keluar ya. Jadi kita butuh relasi ya, entah itu broker atau apapun ya, atau dia penyuplai ya, pupuk ya, dan segala macam peralatan bonsai itu sendiri. Dan sisi lain, bukan hanya relasi ya, ilmu marketing penting banget, pemasaran ya. Jadi pemasaran ini adalah sisi yang paling penting dalam siklus perputaran modal ya, dan kebutuhan finansial ketika kita itu menjadi seorang petani, apalagi yang sudah berkeluarga. Nah ini yang penting sekali, karena nanti dari wawasan kita marketing ini kita akan tahu persis ya, sejauh mana kita menanam bonsai, bahan bonsai ini kelak itu permintaannya ya, supply-nya akan kita lempar kemana. Nah, itu penting banget teman-teman ya. Jadi relasi penting, ilmu marketing juga penting ya, penjualan itu penting ya. Jadi bergaul atau silaturahmi dengan pihak luar yang bisa menjembatani bahan bonsai itu sangat penting, sehingga kita itu tidak hanya fokus bikin sesuatu bahan bonsai yang kita bingung kita mau jual kemana. Nah ini penting. Jadi ilmu marketing ini penting ya. Dari ilmu marketing ini nanti jenengan akan fokus bahwa bahan ini ya selera pasarnya kayak apa, harganya kayak apa. Nah itu yang penting ya. Jadi itulah nanti sold out ya, laris manis itu adalah hasil dari kita memiliki jiwa entrepreneur ya, jiwa wira swasta yang di dalamnya mengalir strategi untuk melempar barang kita itu dengan harga yang tinggi, hasil dari mentren bonsai itu dengan ilmu yang mumpuni. Oke teman-teman, selanjutnya ini tidak kalah penting ya, kebutuhan seorang petani itu adalah upgrade data. Jadi selalu dinamis ya. Jadi sering-seringlah mengikuti pameran atau event, karena nanti di dalam pameran
itu ada penilaian ya. Jadi pameran dan penilaian itu tidak bisa terpisahkan. Tujuan dari pameran sehingga ada penilaian adalah mengedukasi ya. Bendera itu bukan jadi masalah ya. Nah, kadang kalau kita kejebak itu jadi pro dan kontra. Tapi yang terpenting di sini adalah ketika kita melihat ya perkembangan pameran ya yang selalu diadakan ya di luar sana itu bisa menjadi satu parameter ke kita, apalagi nanti kalau sudah level best in show-nya, best stand-nya, best in class, artinya dia itu best the best dari sekian ratus atau kadang sekian ribu kontestan ya. Jadi kontestasi ya, persaingan yang ketat itu akan melahirkan bonsai-bonsai yang kelak menjadi patokan kita untuk sebagai seorang petani itu membentuk bahan bonsai yang sedang diprogram. Artinya apa? Itulah pangsa pasar yang sedang diciptakan oleh sebuah skema pameran dan kita arahnya adalah ke sana. Sehingga nanti bahan bonsai kita itu dinamis. Kenapa? Karena kita ngikutin trendsetter yang terjadi di setiap pameran-pameran. Itu pasti dinamis ya. Pasti dinamis ya. Jadi belajar dari itu, sebenarnya pameran itu penting. Kenapa? Karena sangat menginspirasi ya seorang petani untuk tidak stuck, untuk tidak mandek. Dia terus berkembang ya, sehingga nanti dengan update data ini kita tidak ketinggalan segmen pangsa pasar ya. Karena apa, nanti dari hasil penjurian tersebut ya, dari best in show, best stand, best in class ya, apalagi nanti kalau udah sampai ke bintang, wah itu udah luar biasa teman-teman ya. Karena nanti bahan-bahan dari petani itu kadang dia masih mungkin ada yang baru kelas prospek, nggak masalah. Jadi prospek nanti dia akan mendapat bendera. Nah, ketika mungkin petani bonsai itu memiliki inisiatif punya jago, lempar aja supaya nanti seberapa kemampuan kita mentrain ya, terus kita lempar ke meja panas, meja penjurian, dapat apresiasi, terus kita berkomunikasi. Ketika bahan bonsai itu mendapat apresiasi dan mendapat koreksi atau mendapat satu kritikan, itu adalah menjadi bahan untuk belajar yang penting sebagai seorang petani bonsai. Oke teman-teman, jadi terjawab sudah. Artinya apa? Jadi seorang petani bonsai ketika itu menjadi profesi itu ternyata tidak susah, artinya mudah ya, ketika ya beberapa catatan tadi bisa kita terapkan ya menjadi seorang petani yang benar-benar mumpuni ya, bukan petani yang karena hanya selewat aja ya, keinginan ketika melihat wah petani bonsai itu bisa jual sampai sekian puluh juta, wah petani itu bonsainya dipartner dengan mobil, petani itu bisa menguliakan anak ya dengan menjual bonsai. Jadi kalau saya bilang iri boleh, artinya kita melihat itu sebagai satu patokan boleh, tapi kita nggak boleh melupakan prosesnya. Artinya apa? Mereka bisa sukses seperti itu, bisa menjual bahan bonsai dengan harga yang fantastis, bisa menghidupi keluarga dengan menjadi petani bonsai, atau bisa menjadi petani sukses sehingga dia bisa membangun rumah dan segala macam. Itu jangan lihat dari endingnya, kalau saya bilang itu hasilnya, tapi prosesnya ini penting. Mereka itu melalui proses yang sama, di titik nol yang sama ya. Yang membedakan adalah tadi ya, ilmu-ilmu tadi yang mereka itu sudah benar-benar mumpuni, menguasai, dan memang mempraktekannya dengan sepenuh hati ya, sehingga hasilnya ya demikian. Artinya inilah batu ujian seorang petani pemula ya, saya bilang petani pemula untuk terus terpacu dan terus memacu diri
untuk menjadi petani yang survival ya, bisa bertahan hidup, fighter ya, bisa terus mengalahkan tantangan-tantangan yang ada. Dan saya pikir musuh utama dari seorang petani bonsai adalah dirinya dia sendiri ya. Jadi lawannya itu bukan orang lain, faktor eksternal itu hanya ini saja ya, ujian saja, tapi internal dari diri dia sendiri itu, ketika dia tekadnya kuat, jalan itu pasti ada. Dan kalau menurut saya, petani yang sukses adalah petani yang selalu mau belajar ya. Jadi pemula-pemula ini mau belajar dengan petani-petani sukses yang lain ya. Dan pasti petani sukses akan mengajar yang pertama adalah apa? Sebuah kegagalan. Dari kegagalan itu akan muncul satu pelajaran yang berharga. Begitupun kalau seorang petani pemula menjadi sukses, dari pembelajaran kegagalan-kegagalan itu akan berubah ya, menjadi satu proses yang lebih baik. Jadi mungkin itu ya teman-teman, beberapa hal yang sempat saya rangkum ya dalam sebuah catatan perjalanan saya memahami kesuksesan seorang petani bonsai. Jadi saya saranin terus optimis ya, jadi berdoa ya, ikhtiar dan kerja keras itu penting. Dan saya berdoa mudah-mudahan teman-teman yang baru mau mengawali menjadi seorang petani, semoga lelah kalian menjadi berkah. Thank you.